kedua diberikan pahala yang sangat besar. Allah janjikan begitu. Dan ini ayat dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yadhkuruna billah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di majelis-majelis taklim mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali pertama ada 4 yang diberikan kepada mereka. Pertama, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu yang duduk di sini, ya, yang duduk di majelis ini ya, kalau yang di ruangan-ruangan tidak, tapi yang di majelis ini janji Nabi begitu, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Janjinya begitu. Tapi dosa saja kalau urusan enggak. Jangan Bapak Ibu kira kalau kita selesai dengan ceramah, kalau dosa dengan Allah dihapus, kalau Bapak Ibu mau duduk mendengarkan, itu janjinya begitu. Yang kedua, waghashiyahumur rahmah, dicurahkan rahmatnya. Rahmat Allah ini mahal Bapak Ibu. Kata Nabi, orang tidak ada bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga disebabkan amalnya, termasuk Nabi sendiri katanya. Lalu ibadah Nabi juga tanggung banyaknya gitu ya. Salat malamnya saja kata Aisyah sampai bangkak kakinya. Kenapa bangkak kaki Nabi salat malam? Jangan tanya lamanya berdiri Nabi itu kata Aisyah. Karena Al-Baqarah Ali Imran 1 rakaat. Tuh. Kita salat wajib kulullah inapena 2 rakaat. Nah, Nabi itu salat malamnya 1 rakaat Al-Baqarah Ali Imran. Itu pun tidak cukup masuk surga itu. Nah, apa yang membawa orang masuk surga kata Nabi? Illa ayat agama dan ya Allah birahmatihi, dari rahmat Allah. Itu makanya kita kalau mati orang doanya itu Allahumma ghfir lahu warhamhu rahmat. Kita kalau sholat doanya rabbil firli warhamhu rahmat itu penting. Dan ternyata rahmat itu adanya di tempat-tempat majelis taklim. Itu makanya kalau dalam hadis Bukhari ada orang pernah membunuh 100 orang. Dia sudah membunuh 100 orang dan dia ingin bertobat mendatangi majelis taklim. Di tengah jalan mati. Belum sampai mati, belum sempat taubat juga mati. Maka dihitung langkah kakinya. Allah suruh begitu. Ternyata berdiri 1 jengkal ke tempat pengajian. Kata Allah ke malaikat rahmat, bawa ini orang ke surga. Kalau amalnya mau dia masuk surga bisa. Dan amalnya dosa terlalu banyak, tapi rahmat Allah. Dia sudah mendatangi tempat rahmat. Nah, apalagi kita tidak pernah bunuh orang waktu itu. Ya, setiap minggu ceramah, belum lagi di kompleknya. Jadi kalau mati tidak mungkin tidak masuk surga. Dulu ibu nama soleh itu, untuk seragam menjadi seragam itu pasti masuk surga lah gitu. Kecuali kalau ibu melawan ke suami itu enggak. Tapi sepanjang tak melawan ke suami ibu seolah surga nanti. Kalau menjauhi kasihan. Lalu yang ketiga itu nazalat alaihimus sakinah. Kalau mau duduk di majelis-majelis taklim itu kata Nabi, kalau turunkan ketenangan hati, sakinah. Nah sakinah ini mahal Bapak Ibu ya. Ketenangan hati itu mahal. Jadi kalau Bapak Ibu stres, kacau, galau, jangan cari tempat hiburan. Tidak apa-apa aja kami jadi minum. Kalau kacau, stres itu, ya, justruไปjalan-jalan makin kacau berkurang. Itu yang badan ganti rumah makin canggih. Yang paling lancar kalau Bapak Ibu galau, stres, datangi majelis taklim. Allah jamin tenang. Makanya sekarang Bapak Ibu yang duduk di sini pasti tenang hatinya. Walaupun banyak masalah, walaupun habisku banyak masalah balik, tapi selama duduk sini pasti aman. Tenang hati. Makanya banyak orang dengan ceramah bisa kado itu putih tangan. Banyak orang dengan ceramah itu kado Pak. Ya. Makanya aku kalau ceramah itu lalu jamaah, alhamdulillah mau baca itu putih. Allah berikan dia ketenangan hati. Lalu kaki orang rami orang heboh pun tidak mudah seperti itu. Tidak satu orang bisa. Tidak kurang yang kanan hati yang bisa. Ada orang di rumah payah lalu. Dapat spring bed lagi lama di kampung di asli lalu kesini bolak balik itu. Apa dengan ceramah menyandasi ke tembok ya Pak, lalu coba bayangkan Pak. Itu kalau tidak tanah hati tidak bisa lalu Pak. Itu ketenangan hati itu mahal. Makanya apa ibu kalau ada ceramah itu payahnya lah minimal pelalo kan. Karena itu mahal itu bonus bisa lalu. Pokoknya Pak dalam buku baru ada lalu Pak. Padahal kan ibu anda angin, tapi bisa lalu sampai pegang kok. Nah itu bukti sakinah. Dan itu mahal Bapak Ibu. Makanya anak saya dengan berita beberapa waktu yang lalu itu ada seorang pengusaha kaya datang mengkayu, dapat seri gitu.
Nah istri itu merancang Pak, istri kenal. Istrinya itu perawatan saya kan nikah. Budget perawatan istri saya 100 juta. Untuk buku istri saya pak 10 juta. Kamu pernah baca? 10 juta perawatan buku awak. Kamu kalau pegawai negeri itu bulan pertama separuh buku baru sudah. Ini apa? Bulan kedua separuh buku lainnya. Ada bulan ketiga orang tidak. Tapi jadi kayu lepas istriku sama nama manjo pak, dah ancak dia manjo. Saking manjonya membuat salad dia pandai. Orang rumahku durian nyuri endo. Kok salad saya Islam bukan mah. Ketangkuk narkoba, suami istri ketangkuk narkoba. Ya, setelah diinterogasi kenapa narkoba, ternyata narkoba itu di malam. Kenapa narkoba? Jawabnya sederhananya, tidak melalui. Malam tidak melalui. Tidak mahal lalu itu. Dia disuruh ada ceramah, kayak lalu saja dia. Kenapa? Kalau ada ceramah apa ya benar? Ada apa sih? Kalau kan ada smartphone, ada YouTube sudah. Kalau di YouTube, santai-santai mesti berapa? Tak kapaya. Kalau cari ilmu kalau saudara ilmu murah. Ayang hampir ini harus psikolog. Ya ampunan, rahmat, sakinah dibanggakan Allah. Nah kalau bapak ibu duduk di majelis seperti ini, nah, makanya tidak akan rugi bapak ibu duduk di sini. Jadi kan nanti ada ceramah. Dan panjang malah MC nih, kau sudah kan bapak ibu ustaz sudah datang baru menggali kalau capek kemarin ibunya gitu. Karena lima gitu. Nah, baiklah bapak ibu, kalau kita bicara fikih ibadah terlalu panjang ya, terlalu banyak persoalan ibadah ini kan habis usia kita untuk membicarakan ilmu agama ini tidak akan cukup ya, tidak akan selesai pembahasannya karena ilmu terlalu banyak dan kata Allah wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, yang diberikan ke kita itu terlalu sedikit. Nah kita akan bahas saja beberapa poin dari surat An-Nisa ayat 43 ya, ini ayat yang panjang ini. Ini aturan ibadah, aturan kan sulam kan nyorekap dalam ibadah. Nyorekap dulu buku sampaikan ke direktur. Caranya alhamdulillah minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a minkum minal ghaiti aw lamastum nisa'i fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban petang itu kan suri usulan wa aidikum inallaha kana afuwan ghafura. Jadi ayat ini mengatur perkara salat, perkara tayamum, perkara yang membatalkan wudu, dan usul-usul lainnya dalam ibadah. Ini orang kadang-kadang. Hai orang-orang yang beriman, jangan jangan kamu mengerjakan salat ketika sedang mabuk sampai kamu mengerti tahu apa yang kamu ucapkan. Ini satu nih. Tapi ketentuan hukum dalam ibadah. Jangan kamu salat kalau mabuk sampai kamu tahu yang kamu ucapkan. Apa yang Bapak Ibu pahami kalau mendengar penggalan seperti ini? Jangan kamu salat kalau mabuk. Berarti mabuk boleh ya? Gitu kan? Jangan kamu salat kalau mabuk. Berarti mabuk boleh. Yang dilarang salat kalau mabuk. Sama, jangan kamu makan berdiri. Berdiri boleh kan? Yang tidak boleh itu makan sambil berdiri. Kan begitu. Jadi kalau kita pahami ayat ini, maka yang menganjur lah, yang minum bir minumlah apa. Tapi kalau mabuk jangan salat. Begitu kan maksudnya? Kan tidak lain bisa lantar. Ayat ini membolehkan orang mabuk, yang dilarang salat kalau mabuk. Nah inilah Bapak Ibu kesalahan kalau kita memahami dalil itu parsial. Jangan kita memahami membaca satu ayat, satu hadis lalu berhenti pada itu. Ini yang membuat ya umat ini kadang-kadang Bapak Ibu ya pecah karena pemahaman tentang dalil itu tidak universal, tidak komprehensif. Satu dalil belum jadi hukum, tidak bisa begitu. Secara tekstual begitu ya. Jangan kamu salat kalau mabuk, berarti mabuk dan dilarang, tidak begitu maksudnya. Dan ini kasus-kasus seperti ini banyak. Misalnya ya ada hadis sahih, ini sahih hadis, karena yang saya dapat hadis itu karena itu hadis sahih Muslim. Apa kata Nabi? Afdalus salatin nisa fi ka'ri buyutihinna. Perempuan itu sebaik-baik salatnya di rumah. Pernah waktu dengan hadis itu? Itu hadis sahih.
sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Tidak ada tempat sholat bagi perempuan yang paling baik kecuali di rumah. Karena ada sebagian orang ketika membaca hadis ini satu, lalu kita berkesimpulan perempuan tidak boleh ke masjid. Bahkan ada yang melarang istrinya ke masjid. Kenapa? Kalau Nabi sudah mengatakan lebih baik di rumah, itu namanya kamar saji. Kamar saji ini dapat 80 di rumah syarat duit. Awal apa ya lo pakai kamar saji itu, tapi dia tidak tandanya. Kan kurang penganan, betul. Maka semua kadang-kadang ada orang ada masjid itu kosong dari perempuan dengan berdalih ke hadis tadi, sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya. Lalu perempuan tidak usah ke masjid, lebih baik di rumah, bahkan dilarang ke masjid. Tidak begitu memahami dalil Bapak Ibu. Nah itu kalau memahami satu dalil begitu hasilnya itu. Begini, ada tidak Nabi pada melarang perempuan ke masjid? Tidak pernah. Coba lihat hadis lain. Ini hadis Muslim juga, kata Nabi begini. Apa kata Nabi? Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini hadis sahih juga. Sebaik-baik saf laki-laki di paling depan, seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan belakang, seburuk-buruk saf perempuan paling depan. Terlepas nanti pemahaman hadis itu tentang aturan saf. Tapi persoalannya begini, kalau Nabi mengatur ada saf perempuan, ada saf laki-laki, ada tidak berjamaah perempuan pada masa Nabi? Ada. Bukti saf diatur. Kalau tidak boleh perempuan berjamaah, tidak ada perempuan masa Nabi berjamaah, untuk apa ada aturan saf bagi perempuan? Walaupun saf perempuan lebih baik di belakang. Lebih baik di belakang itu jangan dipahami pula tekstual. Kenapa? Karena hadis itu punya asbab urut namanya. Ada sebab hadis itu muncul, ada konteks masa, ada situasi masyarakat, ada kondisi-kondisi tertentu. Itu yang melatari kenapa bunyi hadis itu bisa begitu. Gini, kenapa Nabi mengatakan saf perempuan lebih baik di belakang? Bapak Ibu jangan bayangkan masjid seperti kita sekarang, ada karpet, terang lampunya, ada batas lagi. Tidak. Masjid berlantai kasih saja, atau korma saja, berlampu tidak ada, bati laki perempuan tidak ada. Subuh jam 3 pagi, Bapak Ibu kalau Makkah itu di musim-musim tertentu jam 3 pagi, Isya jam 10 malam itu. Mau musim sama jawab, nyampe musim. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu jam 3 pagi atau jam 10 malam sholat sama-sama jawab apa, lampu tidak ada, bakalan kanan, ibu kusu-kusu ke muka, tak kira apa-apa, tak jadi apa semayang itu. Beda. Itu makanya ibu jadi suami itu ibu semayang mau sama jamaah jadi suami, ibu tidak boleh dagang samping suami. Kalau kami laki-laki boleh samping laki-laki. Ibu kalau suami ibu di belakang. Kalau tidak boleh ibu samping apa, jadi semayang itu. Kita harus apa-apa aku sensitif. Sensitif apa-apa. Itu waktu disulit ibu ke belakang supaya tidak mengganggu. Itu dulu masanya. Ketika masjid masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Belum ada penerang, belum ada pembatas. Nah sekarang masjid sudah terang, ada pembatas, itu tidak ada lagi bercampur lagi perempuan, maka ibu dibuka. Berlaku hadis lain, apa hadis lain? Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang sholat di saf pertama lagi, perempuan ada bedanya. Nah, tidak bisa kita pahami parsial. Coba lihat hadis tadi, kenapa perempuan dikatakan lebih baik sholat di rumah? Tidak semua perempuan, lihat masanya. Dulu masjid dan rumah itu jarang, lampu jalan tidak ada. Bayangkan 5 abad yang lalu, waktu saya kecil, ibu, saya sering mengawani nenek aku ke masjid di kampung. Itu tahun 80-an di kampung itu istri masuk. Aku pengen mengawani nenek aku itu lampu sulu dari kampung itu, lagi palu sapi, di minyak tanah, kemudian itu kita minta dipokoknya dulu. Itu bayangkan tahun 80-an. Ini 15 abad yang lalu. Subuh jam 3, Isya jam 10, ibu keluar tengah malam, ibu pulang tengah malam. Itu banyak masalah di perkosa, orang lagi segala macam itu banyak mudaratnya. Maka jaga harga diri dan kehormatan. Menjaga kehormatan itu lebih wajib. Sholat berjamaah sunat, maka perempuan dalam konteks seperti itu lebih baik di rumah. Tapi kalau masjid dekat rumah, tarang, tidak ada yang mengganggu, dalam komplek berpagar, berkunci do gerbang, nah ibu di rumah masjid. Atau ibu-ibu yang misalnya punya suami sakit. Ibu kalau sakit suami ibu di rumah, ibu di kamar saja.
Ya, ibu asa sakit suami ibu jaga aja di rumah sampai nyampai itu sampai sehat. Tapi kalau ngapain ibu gaji udah. Karena menjaga suami itu wajib hukumnya. Sebab kami ini apa-apa ini kalau sakit ini manjur. Tidak manjur ibu kalau apa sakit. Apa kalau sakit acuh bau dan kalau lambe itu merah. Itu penyakit apa-apa. Misalnya kalau nama apa tuh minta minum, jadi tolong minum. Ayo mencuci kan dia tahu sih mencuci itu. 10 menit itu bawa minum aja. Pakai siapa? Dapat guru dari kau lagi. Makanya ibu asal sakit apa ibu di rumah tidak usah pusing menjaga suami itu di keadaan pandemi. Tapi kalau ibu sakit, kami kalau sakit, ibu perlu menjaga ibu. Ya kan memang itu ya, tugas ibu menjaga kami. Kalau ibu kan tidak manjur, ibu kan tangguh. Maka ibu paling mudah diciptakan Tuhan. Setelah Nabi Adam, ibu diciptakan ya. Ibu makhluk mutakhir, paling sandi, paling kuat. Maka ibu jarang sakit. Saya coba merawat suami sakit atau istri sakit. Asal suami sakit merawat istri. Kalau istri sakit jarang merawat suami. Kan istri mah jarang sakit. Ini makhluk paling tangguh. Ini bisa mengerajin 10 keratus jiwa kartu. Mereka dengan cuci, menyapu, mengasuh anak, memasak cuci kartu satu jalan. Kalau apa-apa enggak. Tapi kerajaan kan tuh kurang ladok saya cuma. Apa tuh enggak kreatif. Ini memang kami lama tuh apa kami itu capek hati. Kalau laki-laki itu panjang umurnya. Rata-rata laki-laki itu 55, 60 tuh diganti. Coba cek lah. Survei deh, mana banyak nenek-nenek jaga kaki-kaki. Banyak nenek-nenek, nenek kaki-kaki apa? Rata-rata memang daya tahan tubuh perempuan kuat, karena memang didesain kuat. Itu aku jarang sakit, umurnya panjang-panjang. Laki-laki kok umur pendek umur kok satu, memang daya tahan tubuh kurang. Kalau ditambah tuh memikir berani. Memang dia capek mati. Awak kalau pulang Pak pertanyaannya sesak jantung. Awak kalau pulang tuh tanya, kamu ada di? Walau monan, usia baik. Nah, kita sesak. Apalagi kita tanya manyot apa? Makanya ibu kalau pulang bapak kok pertanyaannya jadi pertanyaan interrogatif. Pertanyaannya pertanyaan pelayanan. Kalau pulang suami, pertanyaannya ke makan, ke minum, ke landok, ke mandi. Nah kalau itu pertanyaan cepet ini pulang. Tapi kok mana? Kami tunggu pulang dulu. Nah jadi memang ibu-ibu ini kalau sakit suaminya tidak usah di masjid, di rumah sakit. Lebih afdal di rumah menjaga suami. Apa ibu yang punya anak balita, anak-anak ibu masih balita, ibu tidak usah ke masjid, menjaga anak itu wajib. Jangan ibu bawa anak ibu ke masjid. Ibu jadi bijak kalau orang itu, dia udah minta apa? Dia meningkat orang itu udah boleh. Jadi ibu kurung di rumah, ibu kan ditinjau susumu sebagai waktu itu. Maka ibu yang punya anak-anak di rumah lebih afdal, memang betul. Karena menjaga anak itu wajib, dan yang wajib ibu abaikan untuk mengajar yang sunnah. Tapi kalau ibu tidak punya anak, atau anak kadang-kadang, tidak ada, kesadian dan punya ibu rumah. Atau ibu-ibu yang cantik mana, seorang rancang, Yobana rancang, wakili, asal masuk ke masjid apa-apa panjang cantik. Aku ada ibu mau itu rumah saya lah, enggak kurang. Enggak kurang. Tapi kok pensiun, dah kariku gigi dan tangga, ibu masuk saja orang lengah-lengah. Jadi mengatakan salat perempuan lebih baik di rumah itu tidak mutlak untuk semua perempuan. Ada batasannya. Makanya tidak boleh memahami dalil itu parsial. Pahami dalil itu secara komprehensif. Dia tidak sempit pemahamannya. Ya. Ada juga hadis begini. Ya. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan patung gambar. Ya. Itu hadis sahih itu. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada patung dan bawang. Bawang dan patung. Sehingga sebagian kawan-kawan kita sampai foto-foto di dinding pun tidak boleh. Karena malaikat tidak masuk dan itu gambar. Musawir namanya. Atau surah gambar. Ada yang begitu Pak, sampai foto pun tidak boleh. Saking ekstrimnya. Padahal tidak sesempit itu. Coba baca nanti surat Saba ayat 13. Ya surat Saba
ayat 13. Nabi Sulaiman itu di rumahnya banyak patung. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahari wa tamasil. Di rumah Nabi Sulaiman itu banyak patung-patung. Ini Nabi, Pak. Nabi, hamba Allah yang paling saleh, yang paling alim di muka bumi, sampai bahasa burung, bahasa sambung pun ngertinya. Lalu saya hebat Nabi Sulaiman itu lebih. Di rumahnya banyak patung. Tidakkah tahu Nabi Sulaiman patung itu dihancurkan Ibrahim dulu? Bahwa bapak moyangnya Ibrahim pernah menghancurkan patung. Tidakkah dapat informasi dari Nabi Sulaiman? Tidak mungkin. Tapi kenapa Sulaiman banyak patung di rumahnya? Kenapa Ibrahim menghancurkan patung? Karena patung yang di rumah Sulaiman itu hiasan, patung koleksi saja. Nabi Sulaiman menyembah Tuhan, masyarakatnya menyembah Allah. Dulu kenapa Ibrahim menghancurkan patung? Karena patung disembah. Ya. Jadi patung yang dipersoalkan di situ bukan sebuah patung, patung yang dijadikan objek sembahan atau kemusyrikan. Itu yang malaikat tak mau masuk ke rumahnya. Kenapa? Karena kesyirikan itu najis. Malaikat makhluk yang suci. Dibaca di At-Taubah 28. Innamal musyrikuna najasun, kemusyrikan itu najis. Jadi malaikat bukan karena takut patungnya, karena tak mau ke tempat yang kotor. Karena itu tak patungnya jadi masalah, kemusyrikannya. Ada memang ada di rumah makan, ada foto orang lain. Siapa Pak? Tahu. Apa yang ribu ulama? Berarti musyrik, berarti tidak masuk malaikat ke rumah makan. Ada orang menaruhkan kui, dan kui itu kan mana? Baik, menaruhkan kui kan, kui yang berapa itu. Ayo hoki namun, sajak menaruhkan kuah, lancar sakit. Maka malaikat akan masuk ke rumah pada musyrikan rumah. Jadi yang diharapkan itu musyriknya bukan benarnya. Bapak itu kalau menggali baju, ada boneka dikasih baju dulu? Boleh, kalau tidak bisa mau. Ibu punya anak perempuan, main-main boneka, ada. Boneka itu kamar enggak? Oh, mau bilang makhluk enggak? Makhluk, boleh. Kan tidak disembah. Karena itu kalau mau mengajak foto-foto keluarga, tidak ada masalah, selama tidak disembah. Jadi persoalannya bukan pada patungnya. Kenapa Nabi mengatakan azab yang paling berat itu adalah orang yang tukang buat patung? Coba baca sejarah. Orang Arab itu ratusan tahun menyembah patung. Maka di Ka'bah itu 360 patung. Makanya Nabi ketika turun Al-Quran memerintahkan sholat, Nabi tidak menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa menghadapnya ke Baitul Maqdis? Di Ka'bah patung banyak. Maka Nabi pertama menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya, bukan ke Ka'bah. Sampai Ka'bah bersih dari patung tahun 8 Hijriah, penaklukan pertama Ka'bah 2 tahun menjelang Nabi wafat, baru semua bersih dari Ka'bah, dari patung. Nanti kalau dikasih lagi kesempatan bikin patung, orang menyembah patung lagi. Maka Nabi ancam orang yang membuat patung nanti dikasih nama, suruh dia kasih nama. Itu penakut namanya. Tapi kalau kita sekarang ada seniman bikin ukiran patung boneka, tidak apa-apa selama tidak dijadikan objek kemusyrikan. Ya tapi saya tidak menyalahkan pemahaman yang seperti itu. Sama juga dengan wawau, Pak. Wawau itu haram kalau itu jadi hobi. Tapi kalau kebutuhan, berumah di sawah, di ladang, berternak ayam, terentik, musang banyak, kalau jago tanah sampai pagi malam itu, atau anjing berpadu boleh. Itu makanya Ashabul Kahfi dipuji pakai anjing itu. Baca soal Kahfi itu ada nama anjing rakib. Amhasib anna ashabal kahfi war rakimi kamu min ayatina ajab. Anjing Ashabul Kahfi itu pemuda saleh, orang-orang saleh tapi banjir. Lalu dia sambung anjing lalu. Kan masalah, kenapa? Mereka diburu oleh kerajaan. Aku masuk hutan, kalau hutan ada perlu anjing kalau kita tahu ada musuh datang. Boleh, kebutuhan. Apa kalau memang misalnya kerajaan polisi pelacak, boleh pakai anjing. Tapi untuk berburu babi tidak boleh. Untuk hobi tidak boleh, Pak. Tidak masuk mereka ke rumah Pak, najis. Mereka tidak mau masuk situ. Kalau ada bapak ibu yang tinggal di komplek, tidak usah pakai anjing. Usah. Ya. Bukan malaikat takut janji yang tidak najis, malaikat enggan ke situ. Oh tapi malaikat janji saya panjang, saya baca dari tipu mereka bangunan. Asal tipu mereka bukan ada sih anjing. Malah takut mereka janji.
Cuma malaikat itu suci, dia tidak mau ke tempat-tempat kotor. Bukan takut, tidak mau ke tempat kotor. Nah, makanya bapak yang mengatakan ada hobi suku bawa buru babi itu, anda salah. Buanglah hobi itu banyak yang lain kan. Kalau dari sini pagi mandok sampai keringin terbuang. Pemburu babi itu pun kezaliman. Bapak mandok mengajak babi di habitat tidak boleh. Jadi dia babi itu mengganggu maksudnya nama-nama apa hama seperti alasannya. Tapi kalau Pak aja ke hutan belantara itu padu yang siap dengan hutan ini. Bapak bisa berkira kenapa zalim gini? Bapak di habitatnya mana nggak tuh di rumahnya mah. Ya di pondok bapak ini mau apa lagi itu tidak boleh. Masuk ke babi itu, bawa berarti hobi jadi hobi lain. Ya. Nah jadi kenapa Nabi Allah katakan jangan kamu mendekati sholat kalau mabuk? Ini ayat turun dalam rangka proses pengharaman khamar bertahap. Jadi khamar itu sampai ke haram itu 23 tahun proses yang tak simsalabim dulu itu. 4 ayat itu dulu. Ada turun An-Nahl dulu 76, ada turun nanti Al-Baqarah 219, kemudian nanti turun ini An-Nisa 43. Baru terakhir Al-Baqarah Al-Maidah 90. Khamar itu najis, pekerjaan setan, haram. 23 tahun itu. Jadi begitu kita berdakwah ini Al-Quran mengajarkan bijaksana. Itu makanya Al-Quran itu Al-Hakim Yasin wal Quranil Hakim. Kita kalau mengajak orang jangan simsalabim orang jadi baik. Untuk mengharamkan khamar saja 23 tahun butuh proses panjang. Sebab kalau tiba-tiba haram ditolak ulang begitu. Begitulah agama ini hebatnya begitu. Saya Bapak Ibu secara pribadi, saya setuju dan saya paham dan saya 100% meyakini rokok itu haram. Cuma tak bisa simsalabim haram. Kenapa? Banyak persoalan sosial itu yang muncul, gejolak itu muncul. Maka bertahan, anak ibu-ibu haram dan anak. Tapi rokok kok haram satunya. Dalil apapun mau dipakai, mau dalil logika, mau dalil nas, haram kesimpulannya. Cuma tidak bisa kita terlalu keras dan cepat simsalabim menghentikan orang perokok. Orang perokok, Bapak Masya Allah. Kaki aku perokok. Ya kan, ada cucunya kaki berhenti kan perokok. Ya kecilnya. Dan dia angkat ketika bujang, ketika mundur dua aja. Jonen ini aku sebulan taruh dan bisa mati. Udah perokok dan nggak bisa mati itu aja. Gak bisa nggak bisa rumahnya di batu rokok. Itu nggak perokok Pak. Itu kali haram langsung buka, nggak bisa. Maka bertahap yang merokok sebungkui sehari, wasu setengah bungkui dulu. Kita coba merokok, tapi dapat kurang perlu minum. Beko ada yang suasu tinggal di kuatan sehari dia sudah makan sehari deh. Atau beko sebatang sehari deh. Ini bisa nanti beko tuh coba lah Bapak Ibu, bulan puasa merokok enggak apa-apa. Enggak kan? Bapak bisa nanti. Itu sama. Pekat. Nah, bisa berarti. Tapi tidak bisa harus haram langsung nggak bisa Pak. Maka perlu dakwah itu bertahap dengan cara yang bijaksana. Itu cara mengajak orang tuh. Lu tidak pernah sholat, tidak pernah sholat. Kini kan diajak sholat, suruh kita sholat dulu walaupun terapi, walaupun surah 4 jam, cuma sholat. Jadi tidak pernah sholat sampai 10 tahun, tidak pernah diajak dengan suku berjamaah kamar tadi kali Jumat itu lagi yang tidak usah dadah. Oh, keciput kamar tadi supaya yang kawat kan? Paham tuh Ibu, itu cara mengajak orang. Ya itu agama mengajarkan begitu. Nah, tapi begini kata Allah, jangan kamu sholat kalau mabuk. Mabuk itu apa yang dimabuk? Mabuk itu kondisi ya fokus kita sedang tidak pas, akal kita sedang tidak stabil, itu mabuk namanya. Nah karena itulah berdasarkan ayat ini orang-orang mabuk dan sejenisnya itu dilarang sholat. Siapa yang sejenisnya? Satu, orang yang mengantuk. Jadi kalau orang mengantuk tidak boleh sholat. Karena orang mengantuk itu status mabuk. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya nih, Bapak Ibu pulang di luar kota, misalnya di Padang Lajang, sampai subuh, sajam dia azan subuh, matu datang bangun paling, tidur dulu, jam 7 azan subuh. Kok lalu itu jam 7, dia jam 7 sholatnya. Kok ibaratnya kalau kak jam 7 sholat subuh, pada daripada Bapak Ibu sholat dalam keadaan mengantuk berat, karena kalau mengantuk berat baca kok selesai itu tuh. Kok orang mengantuk, kok mabuk? Coba orang mengantuk baca kotak, kalau rasionya. Maka orang mengantuk itu disuruh tidur, jangan sholat. Kenapa? Karena dia ada fokus.
Itulah kenapa Nabi mengatakan iza quddimal asya' fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Kalau makanan sudah terhidang perut lapar, datang waktu salat maghrib, maka makan dulu, jangan salat maghrib. Ini contoh salat maghrib yang paling singkat waktu. Paling lapar, sama lah ternyata asli ternyata orang azan sekarang kamar maghrib, makan dulu, jangan salat. Maka makan dosa. Ini begitu aturannya. Kalau dosa mabuk, pikiran tidak fokus. Iku awak paling lapar, nasi datang-datang, orang azan, baik semuanya, orang boleh makan. Itu sepanjang sembahyang itu kan dibikin cheese itu, mereka tinggal. Kalau makan pasamo, kok pak jarang-jarang kemudian dapat-dapat ya. Lalu undang-undang negara itu pasar kemudian makan juga banyak ape, kalau tinggal ada sebetulnya. Kalau habis rancang makan dulu, daripada sembahyang tapi udah mikir yang tinggal. Iya begitu, udah khusyuk itu. Makan dulu. Itu, oh, udah berjamaah, biar tidak berjamaah, dia sendiri. Tapi khusyuk, fokus. Kadang-kadang kayak itu. Oh, supaya kau rame, biar rame, dia perlu capek. Awal waktu tapi dia khusyuk, memikirkan yang tinggal. Mabuk namanya itu. Itu makanya kocok main lari bapak. Kalau lari di gedung kan udah 10 tuh. Kamu aku sambutan dulu. Lapar, pas orang kazan pak, dia berarti kebutuhan sudah. Orang kazan langsung makan dulu, ya itu semuanya malah 2 jam menunggu makan udah setengah jam. Jadi awalnya makan dulu, karena fokus jangan mabuk salatnya, jangan salat dalam keadaan pikiran kita sedang tidak fokus. Itu larangannya begitu, karena khusyuk itu nilainya tinggi. Itu makanya surga Firdaus, makanya al-mu'minun nanti qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang mendapat surga Firdaus, surga paling tinggi kata Allah? Orang yang khusyuk salatnya. Kalau mabuk tidak bisa, tidak akan khusyuk kalau mabuk. Maka buang segala perangkat hal-hal yang membuat fokus menjadi rusak. Ya itu kenapa Nabi itu pernah ceritanya waktu mau salat Aisyah ini kan mihrab Nabi di sini nih kamarnya dengan Aisyah. Itu ada gorden dipasang Aisyah tuh. Dan pintunya warnanya mencolok. Kata Nabi, ya Aisyah, amin diani karamaki Aisyah, tolong buka gorden. Mata saya tidak fokus ketika melihat warnanya. Nah boleh itu Pak, ada warna-warni yang mencolok. Makanya di masjid musola tidak boleh ada tulisan-tulisan Pak. Di depan saf itu ada pengurus sebutnya kan list donatur. Aura di mukulnya cari namor. Dan sumbang patang apa boleh itu pasti cari namon. Maka namon yang bawa di situ Pak. Ya. Jangan ya ibu-ibu juga kalau ke masjid jangan bawa mukena yang mencolok. Kalau mukena yang standar saja, kalau tidak putih pokoknya standar. Kalau ibu warna-warni mana apunya mukenanya, orang di belakang tuh hilang fokus, dia akan berpikir gimana balik. Itu ibu-ibu pas sama gaji baju orangnya mikir gimana berarti. Nah sudah assalamualaikum kita juga semua. Maaf. Maka nggak mau cari dari suku mulai. Tapi sedang semuanya tuh pikir gitu. Nah, itu makanya bapak-bapak ya Allah perintahkan tuh di surat Al-A'raf itu. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, kalau kau hendak pergi ke masjid, pakai pakaian yang indah, bukan yang mewah, yang indah. Yang indah ya. Supaya orang tidak kehilangan fokus, tidak mabuk dengan kita. Makanya Bapak kalau pergi ke masjid itu jangan pakai pakaian yang merek-merek. Ada orang pakai baju kan belakang itu bermerek-merek. Mereknya kan aneh apa? Yang baca lidah. Yang baca lidah. Orang langsung baca yang. Nah itu kan nggak Tuhan. Banyak hal-hal yang begitu tuh. Makanya standar bajunya Pak. Dan itu kenapa Bapak Ibu pakai pakaian yang indah tuh? Bapak Ibu kalau pergi ke masjid itu ganti baju, ya kan? Bapak Ibu yang misalnya kan kalau yang kerja di luar ruangan pasti berkeringat kan? Apalagi kerja siang Pak. Kalau pakai ringin Pak, itu zuhur tuh pasti tidak sedap baunya. Bapak kalau sujud itu buka kaca. Coba bayangkan Pak orang sama lapar. Ketika Bapak buka kaca tuh
terlalu menyenangkan. Akhirnya tak berak apa, cuma juga dalam hati dia tidak kaki. Ini kan mabuk ya namanya Pak. Gara-gara kondisi apa mabuk Pak? Saya ini Pak pakai baju begini bukan menggaya Pak. Baju aku Pak sampai lampi Pak. Yang paling ketik di dalam Pak. Kaos tanduk, baju Pak. Itu supaya aku, karena aku kalau berceramah kadang-kadang aku mengasih, tidak semua orang ngasih Pak. Kalau berceramah pakai ini aku mengkhawatir kalinya aku itu menyerap ke baju aku langsung itu aku sholat kurang sabar aku dengan pokoknya aku kaos dua lampi di dalam menyerap dulu sehingga bajuku kalian juga kalau manggung ke situ beda. Jadi itu udah kaya aku itu cara aku mau bilang amat dari aku sebab kondisi kita ini membuat orang di samping kita itu terbantu khusyuknya. Itu kenapa ibu kalau pas subuh ke masjid itu ganti daster lalu jangan daster lalu sih dibawa ke masjid. Ibu kadang-kadang iya lah pakai mukena tapi kalau mau sujud kan haur. Api ibu. Ibu udah biasa hidungnya apalagi ibu yang badan ya. Kalau ibu yang badan kan nggak karir. Lama banyak kita karir. Ya dan kurang baru badan itu kan bulu itu. Itu kan walaupun kalau nggak ke badan tuh konsekuensi begitu lama banyak keringin banyak pasti itu. Nah, itu makanya kata Nabi laula an asuka ala ummati la amartuhum bisiwak itu sholat. Kalau tidak membebani umatku saya wajibkan mereka menggosok gigi setiap salat. Setiap salat menggosok gigi. Bahkan disuruh kita menggosok gigi setiap salat supaya orang di samping awak tak mampu dia baru nungguin awak. Kadang-kadang ada apa-apa ibu pun tak sensitif, subuh terutama. Malam sudah pakai jarian, sudah pakai pantai. Dan lagi pai saya kemas lagi, pada gosok gigi itu. Ampun tak bino kali. Allah. Nah, orang tak mikir. Aku gini pun tuh pakai masker Pak. Dia kalau mau aku ini gitu sekarang. Dulu ketika masker tak pakai aku bedolan. Ya sampai sujud Pak. Subah. Nah, itulah pakaian dan aku itu masalah di negara ini mau bisa. Sehingga itu kalau masuk masa ini cari apa? Asal kaki apa ini tidak. Aku mau digosok gigi itu supaya orang tak mampu dengan cara itu kan indah malah modal ini. Tidak boleh wah egois, walaupun beribadah, tapi pikirkan orang-orang di sekitar kita, jangan sampai keberadaan kita itu mengganggu mereka. Dan itu kenapa Nabi itu ketika mau cucu, karena Nabi itu mau cucu, karena namanya Umamah binti Abil As anak Zainab. Nabi bawa cucunya salat tapi tidak jawab. Aku lagi mau cucu supaya entah kalau gini kok, aku apa cucu sebentar mau cucu hari mau cucu. Salah bro. Nabi itu hukum saja. Apa yang dilakukan Nabi ketika mau cucunya digendong ketika berdiri? Ketika rukus taruh lantai, ketika berdiri bergendong lagi sampai selesai salam. Kenapa begitu? Jangan mengganggu orang. Nah, kemudian anakku lari itu mengganggu orang. Apalagi apapun ya anak mungkin aja matur ibu punya. Anak-anak aku ini pakai baju tak usah. Kan banyak kejadian itu. Itu kenapa kita ini kalau beribadah apa keadaan kita ini akan membantu orang yang dekat kita. Jangan menjadikan orang di samping kita mabuk dengan keadaan kita. Nah, itu kenapa semua hal-hal yang merusak fokus hilangkan. Makanya ibu kalau salat jangan mabuk ke TV, kok sinetron sama jadi. Nonton sudah aja, salat sudah. Terus dalam bola, terus dalam jadi pak. Kan ini pada nasional itu pinjam benar, wah, aku di awal ke TV itu. Kan pernah ada kejadian di kampung itu cerita mengenai tindak di situ. Jadi aku disuruh diamak jamu-jamu dan padi. Lu aja mau padi kan rumah di halaman itu ada lapang-lapang kampung. Ayam banyak, ya kan kalau tipu semayang. Orang dipulang dari pulang lain. Kalau semayang ya kan gantian itu amat dosanya ke padi semayang. Kebetulan ini baru kiblat kan, ke padi itu. Sekarang semayang tipu ayam serongkongan. Masuk padi itu makan padi itu. Alatnya baca Allah, Allah hus. Itu enggak.
Nah jadi dia kan mabuk ya gitu. Nggak betul gitu. Karena kan dia bingung kalau supaya sambil mengasuh anak, sambil mengasuh cucu, benar ada di mungkuk supaya untuk nyelelo kabel kali terus. Nah, tapi kalau soal itu fokus, itu makanya yang paling baik sautnya saut mana? Saut pertama. Kenapa saut pertama? Karena kalau saut pertama itu nampak temboknya. Waktu utara waktu temboknya. Tapi kalau di belakang, makin ke belakang makin banyak nampak itu. Lepak baju kawin jaki bagi tampaknya. Apa di belakang semuanya nampak lepak baju kawin jaki pasti tak pikir. Tidak ada penuh. Pas itu tahun-tahun tuh, kan kalau tahun itu tagak di kawan tuh, tagak cik begitu makin suka tagak, pacah-pacah apa? Ya lah makanya dipikir, makanya yang paling baik itu saat depan, karena fokus kita lebih baik di saat depan. Gitu. Nah itu kenapa kita dilarang sholat dalam keadaan mabuk, karena mabuk itu tidak akan sampai ke level yang paling tinggi khusyuk tadi. Nah, makanya singkirkan dulu semua yang mengganggu fokus kita sampai kita mendapatkan konsentrasi fokus khusyuk namanya. Itu satu kedua. Sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Jadi memang begini Bro, khusyuk itu Bapak Ibu mengerti yang diucapkan, itu khusyuk namanya. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti yang Bapak Ibu sebut itu tidak khusyuk. Kalau ayatnya bicara tentang harta dingin. Kalau ayat bicara anak dekana. Ayat bicara istri dekana. Ayat bicara binatang dekana. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat onta diciptakan? Yuntur dekana sama yang itu. Itu yang khusyuk tadi, paham yang diucapkan. Kalau tidak mampu namanya. Itu makanya Bapak Ibu, tolong yang diucapkan itu, yang dikatakan itu mengerti. Walaupun tidak paham satu kata per kata, paham isinya. Kalau tidak mampu namanya, ini wajah tu wajah itu apa sih? Rabbi firli warhamni itu apa sih? Maksudnya saja biar kita paham yang diucapkan, supaya kita tidak masuk mampu namanya. Itu makanya Bapak Ibu, Al-Quran itu sebaiknya memang Bapak Ibu sebelum sholat itu sudah dimengerti dulu. Ada beberapa masjid saya lihat Pak, itu dibikin tuh daftar ayat yang mau dibaca imam subuh, asar, subuh, isya dan maghrib. Jadi jamaah sebelum datang ke masjid dia sudah baca ayat yang dibaca imam, jadi dia paham. Kita tuh mempengaruhi khusyuk kita. Kalau ayat bicara tentang anak, tentang istri, itu apa membayangkan neraka? Itu menghayal namanya. Yang khusyuk itu apa yang dibaca, itu di situ pikiran kita. Nah, makanya imam-imam kalau di Makkah itu kan kadang-kadang sering baca ayat, kadang-kadang tercaki saya kan. Karena dia paham apa yang dia baca. Nah, makanya memang begitulah aturan sholat. Nah itu satu poin Bapak Ibu ya. Silakan dulu kalau ada Bapak Ibu pertanyaan. Kita jadwal kita sampai jam 9 di sekitar 7 menit lagi ada waktu. Kalau ada pertanyaan ada 1-2 saya silakan. Bebas tanpa batas. Ya ini panjang sekali aturannya dan tidak mungkin tidak bahas tuntas, tapi pada waktu ada waktu kita sampaikan. Ada pertanyaan silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak. Sekarang kan bulan Rajab istilahnya kan. Rajab. Kemudian ada saya dapat postingan seperti 3 hari berturut-turut 2 tahun dosanya diampuni ada. Jadi saya ingin tahu hadis mana atau mau pencerahan Ya itulah di pengaruh medsos itu ya. Jadi yang palsu-palsu yang tidak ada apanya itu berdebar dengan mudah. Dan orang yang share tanpa klarifikasi. Harus akan di-share dulu. Tanya ke ahli hadis dulu. Bagaimana status hadis ini? Nabi yang puasa itu yang diajarkan satu Senin Kamis itu hadisnya sahih. Kenapa engkau puasa Senin hari Kamis? Karena Nabi itu amal diangkat. Itu hadisnya. Puasa Arafah. Kenapa puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang? Kenapa Asyura 10 Muharram? Asyura itu karena puasa mengampuni setahun yang berlalu. Ada puasa Senin 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal sama puasa setahun. Itu. Sahabat Nabi banyak puasa betul, tapi Nabi memilih hari. Nabi paling banyak kata Aisyah puasa dengan sahabat. Rajab itu bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu namanya bulan haram. Haram itu tinggi nilai ibadah di situ. Maka buat ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi tidak ada puasa khusus di hari Rajab. Kalau kamu puasa Senin Kamis. Ada puasa Daud. Tapi menjadikan 3 hari tanggal ini, itu tidak ada dalilnya.
bahwa bulan Rajab bulan mulia betul. Allah sebut itu bulan haram. Ada hanya 4 bulan haram. Ketika bulan Rajab tidak boleh berperang, tidak boleh bertengkar. Memang bulan yang dihormati, ibadah besar nilainya, dosa pun dosa-dosanya. Itu makanya disebut bulan haram dia. Rajab bulan haram. Ya, dipisah sama tapi ya ada 3 berdekatan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu berdekatan itu. Tapi Rajab dipisah sendiri. Menunjukkan Rajab ini spesial pula bulan. Memang dia bulan spesial Bapak Ibu. Berzikir bulan Rajab ini beda dengan bulan lain Bapak Ibu. Ini bulan dihormati ini. Bapak Ibu baca Quran di bulan ini beda nilainya Pak dengan bulan-bulan lain. Karena ini bulan yang dihormati, namanya bulan haram. Tapi jangan ada ibadah khusus ritual di bulan ini. Dan tidak pernah ada contoh pada masyarakat ini. Kalau beribadah sebanyak-banyaknya cukup lah, kita tujuh. Apa kontraktir sebelum kini? Oh, lalu padang kalau belum disuk. Aku bilang aja apa traktir segini lah selama ini bulan Rajab habis. Asal masuk kalau makin nggak bagi capek, mumpung bulan Rajab, bulan haram. Besok habis Rajab, nggak lagi nilainya seperti itu, percaya nggak Ibu? Ya tuh. Memang nggak ada ritual khusus, tapi berbanyaklah apapun kebaikan di bulan Rajab ini. Ini bulan yang spesial oleh Allah sebut dengan Ashhurul Hurum namanya, bulan yang dihormati. Tapi kalau puasa kita dihapus dosa 2 tahun segala macam, yang ada itu Arafah. Arafah itu kata Nabi, puasa 1 hari itu menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan. Itu baru setelah puasa Arafah itu hari rayunya bebu sampai hari tanggal 10, Sopale, Bobale, Tibobale kan. Kenapa? 2 tahun diampuni. Ramadan sebulan, puasa setahun diampuninya. Maka kata min zambi, dosa setahun yang berlalu. 3 bulan dan 30 hari puasa setahun diampuninya. Puasa Arafah sehari 2 tahun diampuni, betul di sahih itu. Itu aku ambil hari puasa apa dirayunya itu. Yo pada kadang dirayu dulu Idul Adha itu dia 2 tahun diampuni. Dia sehari. Maka rugi tapi kalau satu puasa Arafah. Ya kan? Orang sedang puasa Arafah, Arafah ini ya, rugi kadang juga lu tahu siang nanti, ya kan? Jadi puasa Arafah itu Bapak Ibu udah tinggalkan dulu. Ya, tapi kadang itu Ramadan Pak, Ramadan setahun yang punya cuma 30 hari puasa, maka sehari rayunya, ya, kalau kecil yang punya. Nah, memang ada amal-amal yang begitu kecil tapi nilainya yang sangat besar. Itu makanya itu ada masuk hari raya paling besar. Karena pengampunan dosa paling besar juga amalnya sedikit, kecil, sehari cuma puasanya. Gitu. Nah jadi ada amal khusus itu. Perbanyak saja Ibu beramal ya di bulan ini. Apapun kebaikan lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat Ibu kalau berdosa di bulan ini dosanya besar pula. Lebih besar pula pada yang lain. Nah, Ibu misalnya kalau di rumah misalnya kan Ibu, misalnya Panjawe mungkin dosunya kadang, tapi kalau udah jauh Rajab Ibu Panjawe lagi mana nih? Aja selama Rajab Ibu antu. Ibu heran apa? Ibu antu. Sebab Ibu pernah Panjawe dari Rajab Ibu lah yo. Ya kan Rajab kan kalau aman kata terus nggak tamat itu. Cuma aku dilarang membunuh kan. Dilarang berperang di Rajab ini karena dosanya besar. Al-Kabair namanya gitu. Gitu lah. Ya. Saya Ibu. Silakan. Kalau kita sudah minta maaf, orang itu tidak terima. Apa lo minta maaf? Ini salah siapa? Ya kalau apa yang salah minta maaf tadi. Itu begini Pak. Kalau ada orang bapak sakit kita apapun ya sakitnya di awal, di awal, di tangan awal, misalnya pejabat kan, terus selama-lama saya menandatangani kan serius tadi hak-haknya misalnya, ya kan, hanya tidak mau memaafkan apa, aku haknya, hanya lu tidak memaafkan lu bisu apa akan membagi itu di akhirat, ya lah, bayi jangan melawat itu dosa yang gitu, itu makanya ada pepatah kan bagi elok, bahwa ada padu kan bagi jahit seakan tidur. Kau jangan memaafkan sampai mati urusan Pak. Tapi apa tetap harus minta maaf tadi. Kalau jangan memaafkan itu Pak aja deh. Pokoknya apa minta maaf tadi sampai meninggal. Karena memang
begitu aturannya Pak. Tidak boleh kita ini ya masalah di orang itu tidak selesai. Kok nanti panjang di akhirat itu. Makanya kadang-kadang kita kayak gitu. Dan ada sapu, tadi 2 kali sapu itu tidak boleh pernah 2 kali itu siapa nanya karena ini ibu sebagai ustaz dan tidak bedo sebagai dulu namanya ustaz. Ini tak saya ustaz. Caranya balik dipacien tangan itu. Maaf ya. Dan sebenarnya memang dosa kita dengan manusia tidak bisa Allah hapus Pak. Kecuali dengan halal dari orang tua, maaf dari orang tua. Tidak bisa. Itu makanya Nabi kan sering katakan ke ibu, ayu mura'atin matat wa zawjuha radin dakhla al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, yang ketika mati suaminya reda kepadanya pasti masuk surga. Bukan Allah yang reda, suaminya reda. Kalau ibu bermasalah dengan Tuhan, Allah gampang mengambil ampunan. Dengan manusia tidak bisa. Makanya ibu menjelang mati itu tanya apa? Kalau tangan sakit-sakit ibu tanya apa deh, Pak? Lareda Pak Lambur. Biasanya Pak capek ya malah. Kalau enggak, yang cepet-cepet itu mati ya kalau suruh ibu. Enggak, kau suruh ibu. Saya orang. Oh ibu masalahnya manusia pun tidak bisa Allah selesai ibu. Kalau suami ibu jengkel, apa tidak sebanyak apapun ibadah ibu habis, Allah tidak akan menghitung itu. Itu manusia payung. Itu makanya kita Nabi itu kan. Kalau ada perempuan tidur di malam hari, perempuan mana saja tidur di malam hari. Ketika dia tidur suaminya marah, suaminya berang, nyerandok jo. Karena Nabi dilaknat malaikat sampai pagi. Mati dia tidak akan masuk surga, masuk neraka langsung. Itu makanya saya katakan ibu kalau aku tuh cari bantu apa? Kalau dia senyum nanti ibu lalu, Biko. Nanti saya tanya oleh doa salah apa? Doa salah banyak, tak apa. Kok mati ibu? Jadi 3 hari duduk punggung sih Pak. Oh, tapi pada ibu dulu. Enggak. Itu amal ibu itu sebenarnya juga dapat memang hebat. Itu makanya istri Firaun itu kan ya diperlihatkan surga kepadanya itu. Musibah, melapak, bijak di Firaun itu tidak ada marah. Dia berdoa saja kepada Allah, ya Allah, bangunlah saya istana di surga ya Allah. Itu doa istri Firaun itu. Tidak hebat tuh ibu itu. Reda Firaun itu ketika mati tidak dapat surga nanti dia walaupun belum ke neraka. Tapi begitulah hebatnya ya masalah kita dengan manusia, dengan siapapun itu tidak selesai dengan ampunan Allah. Harus dari dia kita dengarkan kehalalan atau kemaafan. Termasuk kita juga bagi istri kita. Kalau hak-hak dia yang tidak kita tunaikan, Pak, belanjuri ibu ini kayak jauh gini kok Pak, besok kita menuntut ibu ke suami. Sebab bila diserahkan ya Pak dulu kawan dijamin dari ujung rambut sampai ujung kuku ini lah satu ini menjamin hidupnya Pak. Itu zalim suami itu Pak. Makanya ibu kalau bekerja keberatan ibu bekerja jauh gini kok langsung terbebani ibu suami ibu rasul dia tidak dia harus masuk surga karena dia bertanggung jawab itu. Makanya ibu kan sebenarnya ijab kabul itu yang begini Pak. Kecapaknya kalau anak engkau di ujung rambut sampai ujung kaki ditanggung ya. Yo dosa-dosa tanggung selama ini lagi kan. Ayo Pak Wangi ada apa-apa, Pak Wangi belanja setiap Pak Wangi belanjanya, dosanya bertanggung sudah Pak. Itu ijab kabul itu apa? Leceh Pak. Itu ijab kabul. Itu apa sebenarnya Pak ideal sebelum menikah ini Pak. Padahal kapan Pak, pada belanja sebulan, pada beli bajunya, pada beli badanya, pada berhabis sama Pak. Kadang-kadang itu apa tanggung jawab. Ibu kok sebelum menikah ya Pak, kok rancak licin begini. Setelah menikah ya Pak, kok kafe. Gak merawat setiap anak. Itu nanti lu tunjuk ibu Pak. Itu waktu ibu dibolehkan mencuri kan, hadis sahih. Tidur istri Abu Sufyan mengaruh ke Nabi itu. Suamimu sendiri Rasulullah. No kayu piti banyak Nabi susi banyak cino. Ini boleh cino. Kalau kayu suamiku piti banyak bisa piti beliau piti gaji 10 juta lu tunjangan lu cek ke rumah. Sama pada kata saya bilang makin pada nanti saya makin pada cino. Jadi boleh ya atau tidak berjilbab pasal tahu bisu cino itu boleh tapi sesuai kebutuhan pokok dan lebih ada syaratnya batasannya sesuai kebutuhan pokok. Kalau yang aja nah wanita sama mana aku kan enggak pokok
Tapi saran aku juga kalau ibu kamu cinta jangan banyak-banyak, jangan ada pada waduh pikir 10 juta, 10 juta dan ini tidak nampaknya. Ini saran ibu, tapi rutin. Jadi cara itu yang pertama suami itu tahu. Yang dapat tanggung jawab itu karena nerakanya paling bawah yang dapat tanggung jawab. Makanya wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a malal. Suami yang kikir itu nerakanya paling bawah. Suami yang kikir itu nerakanya paling bawah. Itu ayat itu. Ayo catat tuh. Boleh kamu ya? Itu bunyinya kayak apa? Itulah dulu Bapak Ibu ya, jadi sembilan nih. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Ya, kalau nanti ada waktu kita lanjutkan pembahasannya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua amal baik kita terima Allah. Amin. Amin. Kita selalu dalam hidayahnya sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kepada subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.